Pak. Jadi bisa salam jatuh. Oh pabrik yang ini pabrik cukir ini. pabrik gula. Kita sudah ada di Cukir pabrik gula. Kilo ruko-ruko iki. Lampu merah. Hmm. Oh ya iki. Hmm. Iki. Ya iku tak pasno ya. Oh kanan nih. Mobil sentral itu. Apa kira gini. Nah, ini sepeda motor ini. Ini kan ibadah ini gini. Kayak itu Pak gini. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Shalom, luar biasa karena Yesus kita ada bersama-sama dengan kita, amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita awali ibadah kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tahu Engkau hadir di rumah ini Tuhan. Kami rasakan hadirat Tuhan Yesus. Kami gak mau tinggal diam. Kami gak mau melewatkan kesempatan ini begitu saja. Tapi kami mau buka hati kami lebar-lebar. Kami persiapkan lidah kami, mulut kami untuk memuji-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu dari dalam hati kami Yesus. Kami awali ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Kami datang untuk menyembahmu. Sama-sama katakan, Bapakku menyembahmu di sini, ku
aku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku saat ku lemah. Sekali lagi, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. Sukacita yang mendalam, sebab kami tahu Yesus ada bersama-sama dengan kami. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama, katakan amin. Lebih keras lagi, katakan amin. Haleluya.
dahsyat. Karena apa? Dia yang bekerja. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan bagian ini dengan iman dan penuh percaya. Berikan sama-sama yang terbaik buat Tuhan. Hey! Cukup putir pun. Kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Dan kita akan berdoa. Syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, bukan hanya menyembah dengan mulut kami, bukan hanya menyembah dengan tangan dan kaki kami, dengan persembahan kami, pengorbanan kami ya Tuhan. Kau pakai ini di alam kemuliaan, di perlebaran kerajaan di tempat ini Yesus. Dan di dalam satu nama berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan yang persilahkan.
seperti Engkau. Punya hati yang penuh kasih, punya mata yang pandangan seperti Engkau, yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan sharingkan firman-Mu. Biar setiap kami mengerti, memahami. Ya Roh Kudus memampukan kami boleh mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, harta yang terpendam yang tidak ada habisnya, yaitu harta firman-Mu yang boleh mengubahkan kami semakin mencintai Engkau. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap juga hidup oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Masih bersama kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal turun atas kita semua. Ya mungkin tampaknya saya belum mengenalkan diri karena saya baru pertama kali di tempat ini. Saya Puspito dan saya bersama rekan saya Pak Pendeta Yudi. Kalau Pak Pendeta Yudi ini dari seorang pengusaha dari Kota Malang, saya juga dari Kota Malang. Cuma tugas saya tiap hari itu menyelidiki orang, ya. Jadi beda. Tapi kita sama-sama anak Tuhan yang hidup menyerahkan semuanya bagi Tuhan, pelayanan kemana-mana. Jadi hampir tiap minggu kita pergi dari satu gereja ke gereja lain dan kita tidak memandang bendera gereja. Karena Tuhan kita ini Tuhan yang satu, yang ajaib, yang dahsyat. Dan saya cukup diberkati yang melihat WR, Pak Kris tadi ya, kata Pak Kris namanya, yang cukup energik. SOT juga musik luar biasa. Dan setiap semua juga diberkati setiap saat. Jangan tinggalkan perhimpunan bersama seperti saat ini. Amin. Mungkin bisa ditayangkan ya dulu slide yang pertama. Kalau saya ada di Kota Jombang ini sebenarnya bukan untuk pertama kalinya, karena saya tahun 96 saya sudah di sini. Saya dulu praktek di belakangnya Pasar Niaga Jombang ya. Saya sering melayani anak-anak dari pondok Asaidiah. Nah, jadi saya tidak asing buat Kota Jombang ini. Tapi bersyukur saya kembali sekarang di sini, cuma saya lihat jalan-jalannya berbeda. Apalagi tadi BL mengatakan tunjuk timbul sampai timbul kemana. Nah, kalau tempat ini saya kalau di luar mungkin saya baru ingat ya. Timbul sana barat utara selatan kayak untuk lor kidul. Sedangkan yang Tuhan kita lihat di depan itu ada gambarnya seperti itu. Rasanya nggak enak kalau kita lihat ya. Beban masalah tentu apalagi bagi tiap kita yang mungkin sudah berusia 50 tahun ke atas sudah mengalami getir pahitnya kehidupan, pasti mengalami yang namanya beban masalah. Beban masalah jaringan berat. Yang saya tampakkan di sini adalah ilustrasi beban yang sangat berat. Kenapa? Ini sampai bengkek ini orang Jawa bilang bengkek berat sekali. Kalau beban yang ringan kenapa? Contohnya misalnya nanti kita pergi tempat ini, tahu-tahu ban kita bocor, itu masalah. Itu ya itu masalah tapi ringan. Tuntun aja walaupun berapa kilo sampai. Tetapi misalnya kita parkir tadi kita ke tempat parkir atau sepeda kita hilang, itu mulai besar ya, mulai besar. Lebih besar lagi, seandainya tahu-tahu jalan tidak apa-apa ditabrak, kemudian masuk rumah sakit, masuk ICU, napasnya ngik. Nah, itu besar. Jadi tiap kita punya masalah yang berbeda-beda kadarnya. Ada yang kecil besar. Orang kehilangan 1 juta itu bisa merasakan besar sekali. Tapi bagi orang tertentu 1 juta tidak apa-apa, nggak merasa suatu beban yang besar, betul ya? Kalau dia gajinya 100 juta ke atas, 1 juta enteng, kecil. Tapi bagi orang yang mohon maaf penghasilan pas-pasan, jangan 1 juta, kehilangan 10.000 aja sudah menjadi beban yang besar. Jadi kita harus tahu beban besar atau tidak itu tidak tergantung besarnya masalah, tapi besarnya setiap kondisi kita masing-masing. Bang Masud mengatakan seperti dalam Mazmur 121 ya, please. Ini ada pujiannya cukup lama ya. Next. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Ini pemazmur ya. Yang kedua mengatakan apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan semesta. Saya dulu pemuda seringkali nyanyikan ini, tapi juga WR. Dia tahu lagu-lagu lama itu seperti itu, sekarang jarang dinyanyikan lagu-lagu baru semua. Tapi kalau kita lihat lagu-lagu ini diambil dari firman Tuhan.
Aku mengalihkan mataku ke gunung-gunung. Artinya apa? Ke tempat-tempat yang tinggi. Bagi yang pernah ke Israel tahu ya gunung-gunungnya. Kalau di Yerusalem atau jarak jauh dikit nggak kelihatan gunung, tapi jangan bayangkan gunung di sini. Gunung di sini lihat hijau bagus. Kalau sana kan gunung batu-batu. Waduh, kadang-kadang saya ngomong dari sini saya waktu itu. Kenapa jadi tanah perjanjian ya? Padahal gunungnya gunung besar. Nah, Pak Mas Munggal selalu katakan gunung batu. Jadi melihat tempat-tempat yang tinggi. Dia melihat pandangannya ke tempat-tempat tinggi gunung-gunung. Dari manakah pertolongannya? Setiap kita yang percaya akan Tuhan jangan pernah mengandalkan sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Misalkan kita punya hutang banyak. Jangan mengandalkan orang yang teman atau sahabat kita yang punya kekayaan lebih tinggi dari kita. Orang yang punya sakit penyakit, jangan pernah mengandalkan saya ingin sembuh, mengandalkan orang yang misalkan dokter yang punya ilmu lebih tinggi lagi, spesialis, subspesialis seperti itu. Tidak. Padahal sudah mengatakan aku akan masuk ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang tinggi. Dari mana ke tempat-tempat? Tidak dari tempat yang tinggi itu, tapi dia mengatakan pertolongan dari yang maha tinggi. Itu hanya tempat yang lebih tinggi lagi. Bedanya apa? Gunung-gunung sesuatu yang tampak, betul ya, ketok. Nah, tapi yang maha tinggi itu Tuhan semesta alam. Tidak. Jadi kalau kita punya beban masalah yang tadi saya ilustrasikan yang berat, jangan pernah mengandalkan yang tampak. Pasti saya jamin, kan bukan saya jamin dan berjamin, mengecewakan. Tapi kalau kita mengandalkan sesuatu yang tidak tampak, iman kita tadi katakan sebiji, seharusnya kecil apapun dan Tuhan tidak akan mengecewakan. Tertutulah orang yang mengandalkan manusia, tapi juga ada mereka yang mengandalkan Tuhan. Jadi ketika dia mengandalkan melihat sekelilingnya tempat-tempat tinggi gunung-gunung, tidak ada pertolongan. Yang ada pertolongan dari tempat yang bukan tinggi, maha tinggi, yaitu Tuhan semesta alam penciptaan dan bumi yang tidak tampak. Jadi kalau ada masalah belajar, dan saya percaya bukan sesuatu yang baru, mengingatkan kembali. Ketika ada masalah yang kita gunakan adalah lutut kita bertelut. Itu yang pasti terjadi dan kita pasti akan ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hari ini temanya adalah pertolongan Tuhan yang sempurna. Iman ini pertolongan Tuhan yang sempurna. Berarti ada yang tidak sempurna, betul. Di luar Tuhan pertolongan itu tidak sempurna. Dan saat ada seseorang gadis umur 16, saya kelas 1, kelas 2 SMA bersama ibunya karena papanya sudah tidak ada, datang ke rumah saya. Dia katakan, dokter ini ada benjolan, mohon maaf kita darah anak saya sudah kurang lebih 1,5 tahun dia ketahui. Bagaimana ini? Dia katakan, kemudian saya periksa, juga saya sudah merasa karena pengalaman saya ini ada penyakit tumor jinak, belum kanker tumor jinak. Saya katakan ibu ini dan para anak ini tidak ada cara lain karena saya bekerja medis ya, tidak ada cara lain, ini harus dioperasi. Oke, tentukan harinya, jamnya, tanggalnya sudah selesai operasi. Pada saat saya operasi kita cerita, karena biasanya bis lokal, suntikannya jaga bis lokal, bukan tidur ya, sadar enggak, karena tumornya jinak, hanya sekitar lebih 2x3 cm kecil, tapi kalau dibiarkan lama-lama gede ya. Perlu diingat ya, sesuatu yang besar awalnya dari yang kecil. Jadi kalau ada masalah kecil cepat bereskan, itu tambah gede ya. Jadi waktu itu saya bereskan, waktu saya operasi sambil ngomong dengan ibunya karena anaknya mungkin ketakutan dia. Sebenarnya dokter dia katakan seperti ini. Sebelumnya dia sudah saya bawa, bawa mana bu? Saya tanya. Saya bawa ke orang pintar. Oh profesor ya bu, saya tidak tahu maksudnya ya tahu. Tapi saya bilang supaya dia nggak tegang. Ya enggak dokter, ya ke orang pintar. Tapi malam sana ada orang pintar, saudara dukun. Terus bagaimana? Saya mulai tertarik, kepo saya mulai muncul. Terus bagaimana bu? Belum saya tanya terus dia sudah cerita. Orang pintar itu disarankan untuk kita bawa kambing muda, umurnya berapa disebutkan, harus putih, tidak boleh ada belangnya. Kemudian bagaimana? Ya sudah sampai situ orang tersebut bilang, tumor ini benjolannya bukan tumor ya, benjolan ini akan saya pindah ke kambing tersebut.
Saya tanya, pindah bro? Awalnya pindah, saya sudah senang. Jadi waktu itu katanya diberitahu, ini benjolan sudah hilang, dan pindahlah benjolan itu ke kambing. Senang nggak? Dia senang waktu itu ya, senang. Kambingnya kemana? Dibawa benjolan, jadi dijual-jualan. Semuanya hilang, orang pintarnya dukungnya kambing. Ternyata saya katakan orang pintar atau dukun itu adalah tipuan, kan gitu. Kita boleh banyak bicara banyak, tapi yang pasti ini tipuan. Kenapa? Hanya berselang kurang dari 1 bulan benjolan ini muncul lagi. Saya nggak tahu cara ini baik bagaimana, tapi terjadi tumbuh lagi. Dan kambingnya sudah hilang, ya. Kita buat sate kambing, boleh kambing terserah. Tapi ini hilang. Akhirnya oleh tetangganya disarang ke tempat saya dan saya operasi. Saya katakan ini pertolongan yang tidak sempurna. Di Malang ada Gunung Kawi ya, sudah tahu ya, sudah ada. Kalau misalkan usaha sudah mulai terbentuk ke sana, orang-orang banyak ke sana dan ada namanya tunggal, ada di sana. Ini pertolongan dari kuasa kedua. Kuasa kedua kan bisa nolong, bisa, tetapi ada banyak harga yang dibayar. Kalau berharap pada dokter bagaimana? Tetap tidak sempurna, saudara. Tapi ketika juga ada seseorang yang punya benjolan kecil di tangannya, dan dia berobat ke saya, kemudian saya katakan dioperasi, oke, saya operasi. Setelah dioperasi selesai, saya tahu 1 bulan kemudian, saya pikir sudah selesai. Ternyata dia punya bakat namanya keloid. Tahu keloid ya? Benjolannya hilang, tapi bekas operasinya itu benar. Saya sebagai dokter yang operasi mikir, waduh Tuhan kok emang batin saya. Terus dia katakan bagaimana ini? Ya sudah, disuntik anti keloid ke dokter kulit, saya katakan demikian. Berarti apa kesimpulannya? Pertolongan saya itu terbatas, tidak sempurna. Makanya setiap kita saat ini dengar, jangan pernah mengandalkan dokter. Aku ini dokter ya, mau jangan nggak ada dokter. Jangan pernah mengandalkan orang yang lebih tinggi dari kita, mengandalkan pada kebun jangan. Andalkan Tuhan saja. Amin. Biarkan Dia bergerak menulis kita. Untuk kita memilih pertolongan yang tepat. Pertolongan Tuhan sempurna. Ada 3 hal, ya, 3 contoh dalam Alkitab. Saya akan buktikan ya. Karena untuk banyak sekali pertolongan Tuhan. Tapi yang sempurna saya akan sebutkan contohnya supaya kita, gitu. Tuhan kita ini seperti ini. Ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Tanah Perjanjian. Pertama kali setelah Paskah, di depan ada laut terbelah, dikejar oleh bala Fir'aun. Kemudian tiang awan tiang api membatasi mereka antara Fir'aun pasukannya bersama pasukannya dengan orang Israel. Di depan ada laut, di belakang ada tentara. Maju kena, mundur kena. Berhenti jika kena kelaparan. Berhenti. Dan yang pasti yang kita tahu dari cerita Alkitab adalah Tuhan membuat mujizat. Kita lihat dalam Keluaran 14 ayat 2. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saya hanya mengingatkan kembali untuk setiap kita. Ini pertolongan Tuhan. Jadi ada masalah di depan, ada masalah di depan, Tuhan memberikan pertolongan. Ada angin timur yang bertiup, wus. Waktu itu adalah kiri dan kanan sebagai tembok. Dan Alkitab yang kita pegang saat ini mencatat baik terjemahan apapun, terjemahan asli, terjemahan bahasa Indonesia, apapun, tetap menulis hal yang sama. Mereka berjalan di tanah yang kering. Masukkan dalam iman kita. Orang Israel berjalan di tanah yang kering. Saya yakin setiap kita pernah ke laut. Gak mungkin enggak lah. Kalau gak mungkin kepada aja termasuk kerja atau apa pergi ke laut. Saat laut itu surut, betul-betul surut, coba berjalan. Saya tanya, lautnya kering apa? Nyemak-nyemak. Tahu dia tahu. Nyemak-nyemak. Bukan kering, masih garing. Kalaupun garing, kering nunggu berapa hari ya mungkin lautnya enggak pasang lagi, baru bisa kering betulan. Inilah Tuhan kita. Dia membuat pertolongan begitu sempurna. Mereka berjalan di tanah yang kering, betul-betul kering, enak wis. Ini pertolongan Tuhan. Next, jadi sempurnanya pertolongan Tuhan pada waktu itu. Mereka berjalan di tanah kering, itu yang pertama. Yang kedua, bukan cuma saja. Mereka sampai ke seberang.
Bisa bayangkan? Bisa bayangkan? Mereka hanya sampai 80%, kurang 10 meter. Akhirnya temannya mau agak menyaksikan tidak. Mereka berjalan di atas tanah yang kering sampai seberang. Masalahmu sampai tuntas, tas bersama Tuhan. Amin. Betul-betul sempurna. Bukan cuma itu saja, di belakang ancaman Fir'aun dan pasukannya dibinasakan Tuhan. Lu kurang apa sih Tuhan kita ini? Itu ya, sempurna ya. Kalau tadi saya mau orang operasinya hilang kan, tumornya, tapi masih ada bekas keluhin. Masih ada sisa, belum tuntas. Ini pertolongan manusia. Tuhan kita sembah, Tuhan yang dahsyat, saudara. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Boleh banyak teman-teman orang lain Allah, boleh silakan. Tapi sampai akhir biar kita terus setia sama Tuhan. Ini Tuhan kita yang kita sembah. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, ketika ada banyak istri yang punya hutang, ternyata istri Nabi itu punya hutang ada. Kita pelajari aja. Salah satu istri mengadu pada Nabi Elisa, Tuhan, aku ini punya hutang, Nabi kita sudah datang, dan dia akan mengambil kedua anakku. Berarti hutangnya sangat besar, nggak bisa dibayar lagi. Ini seorang istri dari Nabi Tuhan mengeluh kepada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa katakan apa? Lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Elisa dan orang ini perempuan berkata, pergilah orang ini Elisa ya, pergilah jualan minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau dan anak-anak. Jadi kau punya apa? Elisa ngomong gitu. Kamu punya sedikit minyak dalam ini, sedikit banget punya. Sudah Pak, kumpulkan buli-buli yang masih kosong sebanyak-banyaknya. Nabi Elisa kata sebanyak-banyaknya, suruh anaknya pergi ke tetangga pinjam. Dia dicurahkan minyak yang sedikit dan dicurahkan kebek dan tidak kebek. Ini ajaib. Ini bukan tukang sulap. Ini Tuhan kita yang berbuat melalui Nabi Elisa. Penuh sampai yang penadanya sudah habis. Sampai ibunya ngomong, nah ada lagi, pinjam lagi, tangga habis Bu. Berhentilah punya. Apa yang saya ingin katakan saudara? Pertolongan begitu sempurna oleh Tuhan. Bukan cuma hutangnya lunas melalui penjualan minyak itu, tetapi dia hidup dari lebihnya. Pegang ini. Kalau pertolongan Tuhan pas-pasan tidak sempurna, ya sudah lunas selesai. Tapi kenapa ya bisa hutang lagi? Kenapa? Waktu hidup nggak ada, kan gitu. Ini lunas, tapi masih ada sisa. Sisa hidup selebihnya. Artinya dia dijamin tidak hutang lagi melalui apa yang dia punya. Wah, luar biasa. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Terus pokoknya enak bersama Tuhan walaupun susah duka kita alami. Enak. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Ini dalam perjanjian baru, zaman kawin di Kana, dan pasal 2. Dalam pernikahan itu kehabisan anggur. Saya ingatkan saja, karena kita sudah mengerti kisah ini. Yang tahu kehabisan anggur siapa? Orang yang bekerja, yang lain di dapur. Bagian sana nggak tahu, komporennya nggak tahu, IO-nya nggak tahu kalau kehabisan anggur. Tapi yang ngambil anggur juga ke tamu, ngambil aja tahu, loh kok entek. Yang tahu itu adalah orang yang pelayannya. Akhirnya laporan ke Maria Ibu Yesus. Dan kita tahu kisahnya bagaimana. Yesus mengatakan, cedoklah air dari tempat pembasuhan. Tahu? Air dari cucian kaki untuk kaki, untuk sikilmu itu dicurahkan di tempat anggur. Yesus mengatakan apa? Cedoklah, bawalah ke pemimpin istana. Selain dicipi. Kalau kita jadi pelayan Tuhan apa? Bedet. Iya, ini berubah. Oh belum, ini air cucian, bukan air minum. Yang terjadi apa? Ternyata air yang sudah dituang tadi bukan menjadi air anggur yang baik, yang manis. Ini Tuhan kita. Dia memberikan pertolongan pada waktunya.
bukan sekedar air anggur biasa, tapi anggur yang baik. Artinya anggur yang baik. Pertolongannya sebutnya bagaimana? Anggur yang baik. Next. Jadi itu saja. Next lagi. Jadi pemilik tadi berkata bahwa setiap orang mengenal anggur yang baik gaul dan sesudah orang puas minum bapak yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi ada adat Israel, pestanya diberikan anggur yang baik, kemudian sisanya anggur yang tidak baik. Tetapi bila Yesus berbuat atau memberi pertolongan, next lagi sebutnya pertolongan Tuhan adalah dia memberikan anggur yang baik dan keluarga ini tidak dipermalukan, bahkan dipuji, kan gitu. Lebih besar dipuji. Saya ingin katakan ini hanya 3 contoh dari sekian banyak pertolongan Tuhan kita yang ajaib dan dahsyat. Jangan untuk WR sehingga pemain musik kembali ke depan. Saya ingin menyatakan sesuatu sudah dikasih Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan kita walaupun keadaan kita sulit sesulit apapun. Nantikan Tuhan, kita tidak pernah dikecewakan, kita tidak pernah dipermalukan. Dan pertolongan Tuhan itu pasti sempurna. Ini Alkitab yang mencatat dan saya percaya Alkitab itu yes, amin, iya dan benar. Dia akan melakukan apapun yang kita perlukan dan pertolongan yang sungguh ajaib dan dahsyat. Kiranya kami ingat bahwa Yesus menyertai kita sekalian. Sekali Yesus biar kita tetap Yesus. Sekali kita Yesus tetap Yesus. Kiri kanan kita berbicara apa, biarkan saja. Karena kita betul-betul sudah melihat bagaimana kisahnya. Tuhan kita sembah, Tuhan kita tinggikan, Tuhan kita sudah menyerahkan hidupnya bagi kita, mati bagi kita, memberikan pertolongan secara sempurna. Dan dia adalah Tuhan yang sama. Dahulu zamannya Musa, zamannya Elisa, zamannya anggur di tanah, hingga zaman sekarang dia tetap Tuhan yang sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Yesus,
saya boleh tambahkan sebentar Tuhan. Apapun permasalahan hidup kita, seperti lagu ini yang tadi kita nyanyikan, setiap segala musim Tuhan akan menyertai hidup kita. Biarpun dalam kita keadaan berkelebihan, berkelimpahan, ataupun berkekurangan, Tuhan akan menolong, menyertai kehidupan kita. Sama saya berikan kesaksian sebentar Bapak Ibu Saudara. Ketika saya terpuruk, ketika masa pandemi terpuruk, saya seorang pengusaha yang begitu membuat usaha konveksi, tapi karena kondisi keadaan terpuruk masa pandemi, saya habis-habisan. Order tidak ada sama sekali, hancur-hancuran. Ada 5 pengusaha di tempat saya di Malang itu. Semuanya hancur termasuk saya. Bahkan 2 dari teman saya itu dipanggil Tuhan karena keadaan terpuruk. Mereka begitu ketakutan menghadapi permasalahan, dikejar hutang, gudang dijual. Saya pun demikian. Saya punya pabrik, saya punya gudang, saya jual semua. Saya sempat terpuruk menghadapi permasalahan yang berat di dalam kehidupan saya. Singkat cerita, saya tidak mau pelayanan lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi ada pastor dokter yang selalu memberi kekuatan kepada saya. Dia mengajak jalan-jalan saya kemanapun. Dia pelayanan saya ikut. Dia ngajak saya jalan-jalan. Singkat cerita, saya diajak pergi jalan-jalan ke gunung Bapak Ibu Saudara. Saya berkenalan dengan seorang petani. Dia seorang petani terong Belanda yang kelihatannya sepele. Ternyata dia juga menanam buahnya tapi tidak tahu dijual kemana. Nah, karena saya ada seorang pengusaha, saya coba ambil 1 kilo, 2 kilo, saya pasarkan untuk jus dan sebagainya. Singkat cerita, saya dengan Pak Dokter ini suka konten-konten gitu Bapak Ibu Saudara. Saya upload di YouTube, saya upload dimanapun. Ternyata ada seorang pengusaha punya pabrik, dia melihat konten saya itu tentang terong Belanda. Dia tanya WA saya, Pak, Bapak jual terong Belanda? Iya, banyak, buahnya Bapak butuh berapa? Cepat saya dikirim 10 kilo, 20 kilo. Mereka cocok. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, akhirnya dalam beberapa bulan ini mereka ngambil 50 kilo, 10 kilo, 50 kilo sampai 1 kintal. Akhirnya saya diberikan MOU, Bapak sanggup suplai saya berapa per bulan? Saya sanggupnya 2-3 ton, saya siap untuk menerima punyanya Bapak. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan maka Dia akan bertindak. Tadi dikatakan oleh Pastor Dr. Puspito, pertolongan Tuhan itu sempurna. Amin. Apapun persoalan hidup Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika saudara dan saya menyerahkan persoalan hidup kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang pertolongannya tidak sempurna, yang pertolongannya hanya sementara, tapi pertolongan kepada Tuhan itu adalah sempurna. Dia akan memberikan yang terbaik dan yang terbaik kepada saudara dan saya yang percaya, berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Sekarang saya akan berdoa untuk firman Tuhan dan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak atas firman yang telah diberikan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh memberikan kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Apapun persoalan hidup kami yang ada di depan kami Tuhan, kami tidak takut lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap permasalahan ini ada ujungnya. Setiap permasalahan kami Tuhan Yesus, kami akan serahkan kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan bertindak dengan sempurna menolong kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan yang hari-hari ini menghadapi permasalahan hidup. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami tidak mencari pertolongan kepada apapun Tuhan, tapi hanya kami berserah kepada Engkau Tuhan. Mata kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Nya yang telah disampaikan pada hari ini. Mau memberkati Pastor Dr. Puspito Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, di dalam kesehatannya, di dalam apapun yang dia kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil. Jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, pulang dari tempat ini boleh membawa kemenangan kepada kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya hari ini saudara sudah ditolong oleh Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Kami mengundang kolektor untuk maju ke depan untuk kita adakan persembahan kedua. Mari kita berdoa untuk kedua sahabat kita yang dahsyat, yaitu Pastor Dr. Puspito dan Bapak Rudi yang telah mendekati kita, dan juga berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik yang kami kenal, dalam nama Yesus Mesias, kami mengucap syukur hanya oleh kebaikan-Mu Tuhan telah memberkati jemaat-Mu melalui firman Pastor Dr. Puspito. Kiranya melalui firman yang telah kami dengar, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, dan kami yang mengalami banyak masalah mengalami pemulihan. Tuhan juga berkati Pak Rudi dan usahanya, apapun yang mereka kerjakan berdua Tuhan buat berhasil. Sekali lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini menjadi buah yang berharum untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kerja kami. Haleluya, amin. Pengumuman. Selamat datang di GAB dan Sejahtera Jombang. Berikut jadwal ibadah sepekan. Setiap hari Senin, ibadah kaum wanita dimulai pukul 5 sore. Setiap hari Selasa, jemaat siap laut dapat mengikuti ibadah doa puasa yang dimulai pukul 10 pagi. Setiap hari Rabu, ibadah dalam minggu dimulai pukul 6 sore. Setiap hari Sabtu diadakan ibadah Youth and Teen dimulai pukul 6 sore. Minggu 2 Juli 2023 ibadah perjamuan suci dimulai pukul 9 pagi. Tugas perjamuan adalah Bapak Bagus dan Bapak Rayubo. Selamat melayani dan Tuhan memberkati. Untuk melihat waktu, kami undang dan pada Tuhan bersama kita akan mengikrarkan iman GAB. Dan kemudian setelah kita ikrarkan iman GAB, kami minta Ibu Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Ibu Gembala ada? Ya, sebentar. Kita tunggu Ibu Gembala dulu. Ya. Mari kita angkat kedua ibu jari kita ke atas dan dengan penuh iman kita nyatakan 2, 3. Besar
terjadi dalam dunia ini. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau sudah memanggil kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah memilih kami. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau memanggil dan memilih kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Namun Engkau akan senantiasa menyertai, melindungi, memberkati dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi di sekeliling kami tidak pernah mempengaruhi berkat-Mu yang akan Kau limpahkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu yang Kau senantiasa curahkan bagi umat-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang mengasihi Engkau, yang percaya kepadamu, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan, namun senantiasa menyediakan berkat-berkat-Mu yang berlimpah, baik atas usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, atas keluarga kami masing-masing, bahkan sampai dengan anak cucu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau akan berkati hamba-Mu yang Kau sudah utus di tempat ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menyegarkan jiwa kami, untuk membangkitkan iman kami, sehingga kami senantiasa menggantungkan hidup kami hanya kepadamu. Kami percaya Kau juga akan pakai hamba-Mu ini dengan urapan yang daripada Engkau. Kemanapun Kau utus hamba-Mu, boleh menjadi berkat Tuhan, untuk memberitakan Injil kesukaan-Mu ya Bapa, memberitakan sukacita besar yang Tuhan berikan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tidak lupa kami berdoa untuk negara dan bangsa ini. Kami doakan untuk pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, baik itu yang pendidikan yang tinggi maupun yang rendah. Kami percaya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, sampai dengan ke daerah, bupati, bahkan sampai ke lurah, sampai RT RW di mana anak-anakmu tinggal, di situ diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap anak-anakmu boleh merasakan penyertaan Tuhan. Negeri kami akan dibebaskan dari segala krisis. Negeri kami akan dibebaskan dari segala sakit, penyakit, dan pandemi, atau dari apapun juga. Kami percaya negeri kami menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan, sehingga cahaya kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Bahkan bangsa kami boleh mengenal dan percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama angkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa di dalam kerajaan surga yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Kita akan bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Haleluya Yesus. Hallelujah. How many of you are thankful for the name of Jesus? I know I am. If it wasn't for Jesus, we wouldn't be here. If it wasn't for the cross, we wouldn't be singing His praises.
And you know, there are many names out there in Hollywood, politics, all over the world, famous names. But there's no other name but the name of Jesus. This name has power, healing, redemption, deliverance, resurrection. We don't have to live the way the rest of the world lives. We can live a resurrected life because of that beautiful name. So this next song that we're going to sing is entitled, What a Beautiful Name. And the choir and I, we want to encourage you to sing. Sing with us. Lift your hands. Call upon that name. Because there truly is no other name.